Itu ayah selalu mengorbankan anaknya. Lalu saya dekati, tahu, ibu maaf, apakah ibu mau datang ke tempat ibu saya yang meninggal atau salah? Kata saya, jangan-jangan salah layat. Uangnya boleh diambil lagi. Lalu ibu itu, enggak mas, saya memang mau melayat ibu mas. Ibu mas tuh baik sekali. Dulu kami, anak-anak saya berapa kali saya melahirkan dibantu oleh ibu. Enggak pernah ibu mau dibayar. Saya merasa kehilangan. Lihat saudaraku, orang yang pandai bersyukur hidupnya selalu membawa berkat. Maka sekarang bayangkan, kalau Anda meninggal, banyak nggak yang akan datang? Lolo ini bener, jangan ketawa. Jangan-jangan yang datang cuma imam sendirian. Ayo pergi dewean kono. Kenapa? Karena Anda hidup tidak punya memberi manfaat. Betul atau tidak? Tidak ada orang yang merasa kehilangan. Menyedihkan. Dan terakhir, saudaraku, kasih hanya terwujud dalam pengampunan. Kalau orang berkata, saya mengasihi pasangan saya, dan Anda belum bisa memaafkan pasangan Anda, bel ketut, omong kosong. Karena kasih itu hanya bisa dengan saya memaafkan. Oh, ini khotbah saya harus selesai berarti. Saya masih teringat waktu kecil ayah saya keras sekali. Ayah saya tuh pandai sekali menyiksa orang. Helm tentara yang keras itu bisa mendarat berkali-kali di kepala saya dan mendarat empuk di kepala beliau. Bletak, tes gitu, pinter ya. Suatu hari saya sekolah di SD yang teman-temannya tuh nakal semua dan teman-teman saya merokok. Lalu teman-teman saya ngomong, ayo kok rokok. Nggak mau, saya nanti dimarahin ayah. Hai, kalau nggak ngerokok nggak pren. Lalu saya nyoba merokok, udah. Saya ingin cepat pulang. Karena rokok itu kan nempel baunya. Saya tahu, kalau ayah tahu saya merokok, dihajar habis. Saya pulang cepet-cepet supaya enggak ketemu ayah. Pas mau masuk, saya sudah lihat ada laler hijau di situ. Ayah kan pakai baju hijau-hijau tuh. Pakaian dinas lapangan beliau. Waduh, kata saya. Saya langsung buka pintu. Saya berkata, ayah, saya deketin ayah, biasa salam. Tiba-tiba yang, kok bau rokok ya kok? Langsung saya, iya ya pak, bau rokok ya pak. Jangan-jangan tadi ada tamu ya pak. Saya lihat asbak, bersih asbaknya. Lalu ayah ngomong, kowe merokok ya? Mboten pak kowe ngerokok. Mboten. Kowe ngerokok. Mboten. Dikampleng lah saya. Pak, kowe ngerokok. Nggih. Anda bisa tertawa saat itu saya dihajar saudara-saudara. Kenapa Anda senang melihat penderitaan orang lain? Saya ditempeleng oleh ayah. Dan rupanya, saya tuh marah. Dan saking marahnya saya menatap ayah. Dan tidak boleh. Ayah marah, tidak boleh saya menatap. Dan ayah makin marah. Dia keluarkan sepatu. Anda tahu sepatu tentara yang laras tinggi itu. Hanya dalam jarak 1,5 meter. Dia lemparkan ke mulut saya. Dan bibir saya pecah, gigi saya patah, berdarah, saya kabur dari rumah. Dan ayah tidak mencari saya. Ayah berpikir 4 anaknya, hilang siji, isi ono 3. Sing ra ono sing bodoh ya rapopo. Saya sampai jam 6 saya ingat di sawah. Dan yang mencari saya siapa? Ibu, Bali. Nggak mau, nanti kalau pulang saya dimarahi ayah. Karena ayah saya itu kalau marah bersambung. Bab 1, bab 2, bab 3. Saya tahu pulang saya dihajar. Nggak mungkin dikasihani. Dihajar dulu. Gitu ya. Saya udah takut. Lalu ibu berkata, ya wes, yang ngerap Bali dan kini wae. Saya pulang. Akhirnya ngikutin ibu. Dan saya masih ingat,
Saya pulang, saya ingat wajah ayah. Seperti apa? Hanya begini. Padahal ini semua berdarah. Dan ayah bertanya, mau ke Bali? Lalu saya jawab, lapar Pak E. Dan ayah dengan wajah yang masih beringas, tidak belas kasih, hanya teriak, atus gue, atus. Saya ke kamar mandi, saya kaget. Di kamar mandi sudah ada ember dengan air hangat. Lalu saya lihat baju saya mandi. Pas mandi saya langsung berpikir, setelah mandi penderitaan akan dimulai, kata saya. Sehingga saya kuat. Saya udah nahan. Dan betul, ini kenapa? Ini karyawan bukan? Yang bayar kalau bukan karyawan. Lalu akhirnya betul, rumah kami kecil. Saya buka kamar mandi, ayah itu sudah berdiri. Langsung berkata, lungguh. Saya duduk, dan ayah bawakan sup. Makan. Saya diam. Jujur itu sup yang paling tidak enak seumur hidup. Karena ayah di depan melotot pada saya. Saya diam saja. Lalu setelah sup itu setengahnya habis, tiba-tiba ayah berkata, kok. Saya diam. Saya tidak mau jawab. Saya takut. Karena tahu ayah itu bisa langsung nampar. Saya salah karena saya kabur. Saya salah karena saya merokok. Lalu Bapak, lihat ayah. Lalu saya pelan-pelan menatap ayah. Dan ayah berkata, maaf ya, ayah menampar kamu terlalu keras. Maaf, ayah emosi. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Semua sakit hilang dari tubuh saya. Tidak pernah membekas. Tidak pernah punya keinginan saya membalas ayah saya. Sampai sekarang, orang yang paling saya sayangi adalah ayah saya. Pengampunan, memaafkan adalah kunci kita bisa mengasihi kembali. Terima kasih, Tuhan memberkati.